Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Devadilah dari kelas MPI 4A. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu konsep manajemen. Konsep manajemen adalah serangkaian prinsip, metode, teori yang digunakan untuk mengelola dan mengordinasikan sumber daya dalam suatu organisasi guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen itu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk dalam suatu organisasi. Ada beberapa konsep manajemen umum yang digunakan. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning, proses menetapkan tujuan organisasi dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan itu melibatkan penetapan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, penentuan strategi dan pengembangan rencana tindakan. Dan yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, proses pengatur dan pengelompokan sumber daya organisasi termasuk manusia dan materi, keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian juga melibatkan penentuan tugas, pembagian wewenang, pengelompokan pekerjaan, dan pembentukan struktur organisasi. Ketiga yaitu adalah pengarahan atau directing, yaitu adalah proses mempengaruhi dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan melibatkan komunikasi efektif, kepemimpinan, motivasi karyawan, dan juga pengelolaan konflik. Yang keempat yaitu adalah pengendalian atau controlling, yaitu proses memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan itu tercapai. Dan pengendalian melibatkan pengukuran, perbandingan dengan standar yang ditetapkan, identifikasi penyimpangan, dan juga pengambilan tindakan perbaikan. Yang kelima itu koordinasi atau coordinating, yaitu proses menyatukan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan dan upaya dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Koordinasi melibatkan sinkronisasi tugas, aliran informasi, dan kerjasama antar bagian atau departemen. Yang keenam yaitu pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development, yaitu fokus pada pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan penghargaan karyawan. Konsep ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan kompetensi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh yaitu adalah inovasi dan perubahan, yaitu innovation and change, yaitu mendorong organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang secara eksternal dan mempromosikan inovasi dalam proses produk atau layanan. Konsep ini mengakui pentingnya kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berubah guna tetap relevan dan bersaing. Dan yang terakhir yaitu adalah ke-8, keberlanjutan atau sustainability, yaitu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan manajerial. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan. Dan soal nomor 2 itu adalah konsep etika. Konsep etika itu merujuk pada kumpulan nilai, prinsip, dan standar yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial. Etika membahas pertanyaan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana kita seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Nah, ada beberapa konsep etika yang umum digunakan. Yang pertama yaitu adalah kejujuran. Prinsip kejujuran itu menekankan pentingnya berbicara dan bertindak secara jujur. Ini melibatkan menghindari penipuan, pemalsuan, dan mempertahankan integritas dalam segala situasi. Dan yang kedua yaitu adalah keadilan. Konsep keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang tidak memihak, tidak diskriminatif, dan tidak melanggar hak-hak individu. Yang ketiga yaitu adalah kepedulian. Etika keprihatinan itu melibatkan perhatian terhadap kebutuhan, penderitaan, dan kesejahteraan orang lain. Nah, ini melibatkan empati, rasa hormat, dan empati terhadap orang lain. Yang keempat yaitu adalah tanggung jawab. Konsep tanggung jawab ini menekankan pentingnya mengakui konsekuensi dari tindakan kita dan mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan tersebut. Yang ini melibatkan menghargai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari tindakan individu dan organisasi. Yang kelima yaitu adalah kebebasan. Etika kebebasan itu menghargai kebebasan individu untuk mengambil keputusan sendiri, mengungkapkan pendapat, dan mempraktikkan agama atau keyakinan pribadi tanpa campur tangan yang tidak adil.
Dan yang keenam yaitu adalah prinsip utilitarianisme, yaitu adalah pendekatan etika yang menekankan pada mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Pendekatan ini mempertimbangkan konsekuensi positif dan negatif dari tindakan dan bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bersih. Dan yang ketujuh yaitu adalah prinsip deontologi. Pendekatan deontologi ini menekankan pada kewajiban moral dan aturan universal yang tidak dapat dilanggar. Nah, ini berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip moral dan melakukan tindakan yang dianggap benar, terlepas dari konsekuensinya. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu adalah etika keberlanjutan. Etika keberlanjutan ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya untuk generasi mendatang, secara bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek sosial dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Konsep-konsep ini membentuk dasar untuk merumuskan panduan dan norma etika yang membantu dalam pengambilan keputusan moral dan perilaku yang baik dalam berbagai konteks dan situasi kehidupan. Dan soal nomor ketiga yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari, mencakup penerapan prinsip-prinsip etika dalam aktivitas dan keputusan seorang wirausaha. Berikut ini ada beberapa konsep etika kewirausahaan yang relevan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kejujuran dan integritas. Yang menjadi jujur dan mempertahankan integritas dalam segala aspek bisnis adalah aspek penting dalam etika kewirausahaan. Ini mencakup memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis, serta mempertahankan komitmen yang telah dibuat. Yang kedua yaitu adalah transparansi, yaitu dalam operasi bisnis berarti memberikan akses informasi yang jelas kepada pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lain, yang melibatkan pengungkapkan yang jujur tentang harga, kualitas produk, atau layanan praktik bisnis, dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah tanggung jawab sosial. Etika kewirausahaan menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini mencakup berpartisipasi dalam kegiatan amal, menghormati hak asasi manusia, memperhatikan masalah lingkungan, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu adalah keadilan dan kesetaraan. Dalam etika kewirausahaan ini penting untuk dilakukan semua individu dengan adil dan setara, yang mencakup seperti diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kelima, inovasi yang bertanggung jawab, yaitu wirausaha harus bertanggung jawab secara sosial dan tidak melanggar hukum atau nilai-nilai moral, yang inovasinya harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Yang keenam yaitu menghormati kepentingan pihak terkait, yaitu dalam etika kewirausahaan penting untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait, termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, pemegang saham, dan masyarakat secara keseluruhan, supaya keputusan dan tindakan bisnis ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak terkait dan mencari keseimbangan yang adil. Yang ketujuh yaitu menghargai persaingan yang sehat. Etika kewirausahaan itu mencakup menghargai persaingan secara sehat dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan pesaing secara tidak adil. Ini termasuk menghindari praktik monopoli, penipuan, atau manipulasi pasar yang tidak etis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kualitas dan keamanan produk, yaitu seorang wirausaha yang etis bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau layanan yang berkualitas tinggi yang aman bagi konsumen. Ini melibatkan mematuhi standar kualitas yang berlaku, menyediakan informasi yang jelas tentang produk, dan mengatasi masalah kualitas dengan cepat dan efektif. Penerapan prinsip-prinsip etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari ini membantu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Hal ini juga membantu membangun citra yang positif dan keberlanjutan angka panjang bagi bisnis. Dan jawaban soal nomor 4 yaitu kewirausahaan dalam Islam yang merujuk pada aktivitas bisnis yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Tujuannya itu dalam Islam tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga melibatkan aspek etika, keadilan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ada beberapa konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Yang pertama yaitu adalah tawakal, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam kewirausahaan Islam, seorang wirausaha meyakinkan bahwa kesuksesan akhirnya bergantung kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, mereka bertindak dengan tekun, tetapi juga mengandalkan dan berserah diri kepada Allah dalam segala usaha yang mereka lakukan. Yang kedua, yaitu adalah etika bisnis yang Islami. Kewirausahaan dalam Islam menganjurkan prinsip-prinsip etika bisnis yang Islami, seperti kejujuran, integritas, transparansi, tanggung jawab sosial,
keadilan, dan menghormati hak-hak orang lain. Seorang wirausaha muslim diharapkan untuk menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam. Yang ketiga yaitu adalah menghindari riba dan transaksi haram. Dalam kewirausahaan Islam, wirausaha diwajibkan untuk menghindari riba atau bunga dan transaksi haram lainnya yang dilarang dalam Islam. Mereka diharapkan untuk mencari solusi bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti berinvestasi dalam sektor yang halal dan menghindari praktik ribawi. Yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu tujuan kewirausahaan dalam Islam adalah memperdayakan ekonomi masyarakat. Seorang wirausaha muslim diharapkan untuk menciptakan peluang kerja yang mengembangkan usaha yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau orang lain dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Yang kelima, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kewirausahaan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan dunia atau duniawi dan persiapan untuk akhirat. Meskipun mencapai kesuksesan materi adalah hal yang diinginkan, seorang wirausaha muslim juga diharapkan untuk memberikan perhatian yang cukup pada aspek spiritual dan amal kebajikan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah sedekah dan infak. Seorang wirausaha muslim diharapkan untuk melaksanakan prinsip sedekah dan infak, yaitu memberikan sumbangan dan berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kewirausahaan dalam Islam tidak hanya tentang mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi juga tentang memberikan manfaat kepada masyarakat dan membantu mereka yang kurang beruntung. Adapun tujuan kewirausahaan dalam Islam yaitu adalah untuk mencapai kesuksesan ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Selain mencapai keuntungan finansial, tujuan-tujuan lain termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada komunitas. Dan jawaban soal nomor 5 yaitu adalah wirausaha sukses memiliki sejumlah sifat dan karakteristik yang membantu mereka dalam mencapai kesuksesan dalam bisnis, yaitu adalah sifat-sifat dan karakteristik. Yang pertama, inovatif. Wirausaha sukses cenderung memiliki jiwa inovatif dan kreatif. Mereka mampu mengidentifikasi peluang baru, menemukan solusi yang unik, dan menghadirkan ide-ide baru yang membantu mereka membedakan diri dari pesaing. Kedua, berorientasi pada tujuan, yaitu memiliki visi yang jelas dan tujuan yang terukur. Mereka memiliki fokus yang tinggi untuk mencapai tujuan mereka dan bekerja keras dalam mewujudkannya. Yang kuat dan juga terus berusaha untuk meraih kesuksesan. Ketiga yaitu mandiri. Wirausaha sukses itu memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif dan bekerja secara mandiri, yang memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola bisnis mereka. Dan yang keempat yaitu adalah ketekunan dan ketahanan, yaitu tidak mudah menyerah di hadapan rintangan dan kegagalan. Mereka memiliki ketekunan yang tinggi dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan, dan melihat kegagalan sebagai pelajaran dan tantangan untuk terus berkembang. Dan poin kelima yaitu adalah keberanian dalam mengambil resiko, yaitu harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko yang terkendali. Mereka mampu mengevaluasi risiko dan mengambil keputusan yang berani dalam menghadapi ketidakpastian. Dan seorang wirausaha juga harus mengambil peluang dan bertindak meskipun ada kemungkinan kegagalan. Dan yang keenam yaitu adalah kemampuan beradaptasi. Wirausaha sukses memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan perubahan kebutuhan pasar, yang fleksibel dan mampu mengubah strategi bisnis mereka sesuai dengan kondisi yang berubah. Ketujuh, kemampuan memimpin dan mengelola, yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain, dan juga memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan yang efektif, dan membangun tim yang solid. Dan yang kedelapan yaitu adalah jaringan dan hubungan, yaitu wirausaha sukses menyadari pentingnya membangun jaringan dan hubungan yang kuat dengan orang lain. Mereka mampu menjalin kemitraan bisnis yang saling menguntungkan, memanfaatkan relasi dengan pelanggan dan mitra potensial, serta membangun reputasi yang baik dalam komunitas bisnis. Sifat-sifat dan karakteristik ini membantu wirausaha untuk mengatasi tantangan, mengambil keputusan yang tepat, memanfaatkan peluang, dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua wirausaha memiliki sifat dan karakteristik yang sama, dan setiap individu dapat mengembangkan dan memperkuat sifat-sifat ini melalui pengalaman, pembelajaran, dan dedikasi.
Dan jawaban ke nomor 6 yaitu adalah etika dalam menemukan peluang-peluang usaha yang melibatkan pendekatan yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan berbagai aspek moral dan sosial. Ada beberapa prinsip etika yang diterapkan dalam menemukan peluang-peluang usaha. Yang pertama yaitu adalah keadilan. Saat mencari peluang usaha, penting untuk memastikan bahwa peluang tersebut adil bagi semua pihak terlibat. Hindari memanfaatkan kelemahan atau mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Pertimbangan dampak peluang tersebut terhadap berbagai pemangku kepentingan dan pastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Kedua yaitu menghormati hak asasi manusia dalam menemukan peluang usaha. Pastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hindari yang melibatkan pekerja paksa, kerja anak, diskriminasi rasial atau gender atau praktis-praktis yang merugikan hak individu. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Mempertimbangkan dampak lingkungan dari peluang usaha yang ditemukan. Pastikan bahwa semua tidak merusak lingkungan secara berlebihan atau melanggar prinsip-prinsip berkelanjutan. Dan pilihlah peluang yang mendukung praktis bisnis yang ramah di lingkungan dan berkelanjutan. Poin keempat yaitu transparansi dan kehandalan informasi. Dalam mengeksplorasi peluang usaha, memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada semua pihak terkait. Pastikan bahwa informasi yang disampaikan tentang peluang tersebut akurat dan dapat dipercaya, dan hindari praktik manipulatif atau menyembunyikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan orang lain. Yang kelima, manfaat sosial. Pertimbangkan kontribusi sosial dari peluang usaha yang ditemukan. Pilihlah peluang yang dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan membantu memecahkan masalah yang relevan. Pertimbangkan bagaimana usaha tersebut dan berkontribusi pada kesejahteraan umum dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pastikan bahwa peluang usaha yang ditemukan itu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hindari peluang yang melibatkan tindakan ilegal atau melanggar etika bisnis. Penting untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di wilayah Indonesia ataupun wilayah lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini dapat menemukan peluang-peluang usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai norma dan sosial yang penting. Etika menemukan peluang usaha membantu menciptakan usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Baik, itu dia hasil jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.